Ayo muat Pak Supir. Sampai penuh ya. Kamu nggak takut mobil-mobilan kamu itu rusak? Ngapain takut? Ini kan mobil-mobilan mahal, nggak gampang rusaknya. Iya, biasanya kan kalau mobilan mahal kamu mana boleh dikotor-kotorin kayak gitu. Soalnya sekarang aku lagi ada proyek lansir tanah, makanya kotor mobilnya, tapi nggak apa-apa. Nih udah hampir penuh. Nih lihat, aku lagi masak gulai pakis. Ini aku giling bumbunya dulu. Nanti minta aku ya. Iya, nanti aku kasih kamu ya. Harus dimakan ya. Ya, pasti aku habisin. Kalau masalah makanan tenang aja. Udah penuh. Ayo berangkat. Bongkar sini aja. Udah bongkar. Balik lagi. Daunnya kurang. Tambah daunnya lagi ah. Udah cukup. Bianca, kamu pernah dengar cerita tentang Palasik nggak? Palasik. Palasik itu sama nggak kayak kuyang Jamal? Kata mama aku sih sama. Tapi kamu tahu nggak Bianca, kalau di kampung kita ini ada yang jadi kuyang. Hah? Kamu serius Jamal? Siapa? Kata mama aku ya, yang jadi kuyang itu Wak Kokom, yang tinggal di gubuk di pinggir hutan itu loh. Kamu tahu kan? Ih, masa sih Jamal? Iya, beneran loh Bianca. Katanya ya, Wak Kokom itu punya ilmu hitam. Terus dia itu bisa berubah jadi kuyang kalau dia lagi cari mangsa. Mangsanya itu ibu-ibu hamil yang perutnya udah besar itu. Takut kan? Ih, serem ya. Emangnya pernah ada kejadian ya Jamal? Ada Bianca. Dulu ya, mama aku pernah cerita. Kan waktu aku masih kecil, ada tetangga kami namanya ibu apa ya, aku lupa nama ibunya. Ibu itu lagi hamil. Terus mama aku udah bilang, kamu jangan sering-sering keluar rumah. Tapi dia nggak mau dengerin mama aku. Dia tetap keluar rumah. Kadang dia maghrib juga keluar. Tiba-tiba ya Bianca, suatu hari Wak Kokom lewat di depan rumah ibu itu. Pas besok paginya, perut ibu itu udah kempes. Anaknya hilang gitu aja. Padahal dia nggak ada melahirkan. Ternyata anaknya itu disedot sama Wak Kokom. Ih, serem kan? Ih, serem ya, aku jadi takut. Ih, makanya kamu harus hati-hati sama Wak Kokom. Tapi aku ngelihat Wak Kokom kok kayak nenek-nenek biasa aja ya. Aku nggak tahu loh kalau dia selama ini itu kuyang. Iya, emang kayak nenek-nenek biasa aja kok kalau kuyang itu. Tapi kalau dia udah beraksi, dia bisa terbang, bisa nyedot energi orang. Ih, untung aku nggak hamil ya Jamal. Ih, kamu jangan salah-salah Bianca. Walaupun kamu bukan ibu hamil, kuyang itu juga suka sama anak kecil. Kalau kita udah disedot, kita bisa jadi kurus. Ih, kerempeng, kayak tengkorak. Ih, lama-lama langsung. Jamal, kamu jangan nakutin dong. Udah berapa hari nggak hujan ya Pak?
Iya Bu, udah lebih 2 minggu, ini udah pada kering semua. Kalau seminggu lagi nggak hujan, tanaman pada mati nih Bu. Iya kayaknya Pak. Bianca, Ibu sama Bapak udah siap nak. Kamu mau pulang bareng nggak? Bianca, nanti aja pulangnya sama aku. Aku bentar lagi pulang ya. Nanti aku pulangnya sama Jamal. Ya udah, tapi sebelum maghrib udah harus pulang ya nak. Iya Mainnya yang akur-akur aja, jangan berantem ya. Tuh dengerin Bapak. Iya Pak, nggak berantem Kak. Ya udah Ibu sama Bapak pulang duluan. Udah susah jalannya. Bulan depan kayaknya udah mau lahiran ya nak. Loh Lasmi, dari mana sore-sore gini? Bu Jena, Pak Saipul, ini tadi saya dari warung, habis beli pulsa listrik, soalnya pulsa di rumah habis. Oh, sendirian aja, suaminya kemana? Iya, saya sendirian aja, soalnya Mas Anto lagi dinas keluar kota, 2 hari lagi juga pulang kok. Oh alah, begitu toh. Tapi nggak baik loh Lasmi, keluar sendirian aja. Lasmi kan lagi hamil, terus keluarnya udah sore kayak gini lagi. Iya, apalagi udah hamil besar kayak gini loh. Iya Bu Jena, Pak Saipul, soalnya di rumah nggak ada yang bisa dimintain tolong, jadi saya sendirian aja perginya. Kalau gitu, saya duluan ya Bu Jena, Pak Saipul. Iya Lasmi, hati-hati ya. Mari Bu Jena, Pak Saipul. Kasihan ya Pak si Lasmi. Iya Bu, mana lagi hamil besar kayak gitu. Bapak takut kejadian tentang kuyang itu terulang lagi. Iya loh Pak, Ibu jadi ingat ceritanya Rukmana, tetangganya Bu Atun yang anak dalam kandungannya tiba-tiba hilang. Iya ya Bu, padahal sudah 6 tahun berlalu, tapi kejadian itu masih jelas di ingatan kita. Satu kampung sampai heboh. Iya Pak. Udah Pak, yuk pulang. Ayo Bu. Semoga aja si Lasmi nggak apa-apa ya Pak. Iya Bu, mudah-mudahan aman-aman aja. Sudah lama aku tidak keluar dari persembunyian. Hampir saja aku membusuk di gubuk itu. Tubuhku sudah mulai menua. Sepertinya aku harus mencari energi baru. Tempat ini sudah banyak berubah sejak terakhir kali aku keluar. Aku butuh energi. Kenapa tidak ada orang yang lewat ini?
Apa kampung ini sudah jadi kampung mati? Di mana orang-orang ini? Kenapa tidak ada yang keluar? Bianca, Bianca, lihat itu. Itu kan Wak Kokom ya, Mang? Iya, itu kayaknya Wak Kokom. Aku takut. Mau kemana ya Wak Kokomnya ya? Ih, apa jangan-jangan Wak Kokom tahu kalau kita lagi ngomongin dia? Ih, kamu ini jangan nakutin deh. Jangan keras-keras. Aku jarang loh ngelihat Wak Kokom berkeliaran kayak gitu di kampung. Sama, aku juga jarang. Kata mama aku ya Bianca, kalau Wak Kokom itu udah keluar dari gubuknya, itu artinya dia mau cari mangsa. Ih, jangan. Kan kata kamu, Wak Kokom juga bisa mangsa anak kecil. Aku takut. Aku juga. Sembunyi. Ayo pulang aja. Jangan pulang, sembunyi dulu. Ayo. Sini aja. Gara-gara kamu sih Jamal. Mobil aku ketinggalan. Nanti aja. Jangan diambil. Nanti ketahuan sama Wak Kokom kamu disedot. Iya, aku nggak mau, nanti aku kurus. Ada nggak Jamal? Kayaknya udah nggak ada Wak Kokomnya. Iya. Udah aman ya? Iya, Apa kita pulang aja? iya, ayo pulang yuk. Ayo. Udah mau maghrib nih. Nanti kalau kita nggak pulang kita kekurung di sini. Iya. Udah ya pulang. Jamal tunggu. Aduh. Itu ada orang. Malam ini tepat bulan purnama. Berarti ini adalah hari di mana aku berumur 100 tahun. Dan malam ini juga Jumat Kliwon. Wanita itu sedang hamil tua. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Memang rezekiku tidak kemana. Aku harus memanfaatkan waktu yang ada. Kira-kira siapa wanita itu ya? Itu bukannya si Lasmi ya? Cucu temanku. Yang dulu pernah aku lihat saat dia berumur 5 tahun. Sekarang dia sudah hamil saja. Bagus juga ya. Laksmi. Wak Kokom. Ini kan Wak Kokom yang katanya punya ilmu kuyang. Aduh, gimana ini? Aku kan lagi hamil. Wah, kamu sedang hamil ya Lasmi? Sudah berapa bulan usia kandunganmu? Maaf ya Wak, saya duluan. Soalnya saya buru-buru.
Berani-beraninya kamu tidak menjawab pertanyaanku, Laksmi. Kamu tidak tahu siapa aku kan, Laksmi? Kamu akan menanggung akibatnya, Laksmi. Aku marah. Dia berani menghindariku. Di sini adalah tempat yang tepat. Sebelum terlambat, aku harus mengeksekusi si Lasmi. Awas kamu, Lasmi. Awas kamu ya, Laksmi. Kayaknya Wak Kokom udah jauh. Aduh. Semoga kamu aman ya, Nak. Wah, ternyata kamu di sini ya, Laksmi. Berani-beraninya kamu tadi kabur dariku ya. Ibu nggak mau terjadi apa-apa sama kamu, Nak. Nikmat sekali, Laksmi. Aku yakin ini pasti bisa membuatku awet muda. Kamu rasakan akibatnya, Laksmi. Udah aman kayaknya. Anak saya mana? Mana anak saya? Anak saya mana? Anak saya mana? Anak saya, kenapa? Anak saya mana? Tolong, Mas Santo, tolong Mas Santo. Tolong. Aku seperti terlahir kembali dengan wajahku ini. Lasmi sudah memberikan energi baru untukku. Sepertinya orang-orang tidak akan mengenaliku sebagai Wak Kokom lagi. Aku akan membuat seluruh pria di kampung ini terpesona dengan kecantikanku. Terima kasih, Laksmi. Kamu sudah memberikan separuh hidupmu kepadaku.
Aku benar-benar merasa sempurna dengan wajah ini. Wajah ini tinggal dipoles sedikit, semua akan iri dengan kecantikanku.